Karena itu kemarin heboh banget ya kalau kita lihat trading hold, dipikirnya ada yang bilang nih bursa lagi error atau apa, kok tiba-tiba kok mata saya ngelihat ini harga nggak gerak gitu ya, indeks nggak gerak, harga saham yang lagi saya lihat nggak gerak karena memang di hold. Jadi memang kalau kita lihat tentu saja ini faktor internal. Jadi beberapa hari sebelumnya kan mungkin teman-teman juga bisa lihat gitu ya, di pengumumannya ada isu-isu Sri Mulyani mengundurkan diri, kemudian target pajak meleset, fiskalnya melebar, padahal ini baru 2 bulan awal lah kira-kira. Coba masuk ke pasar di Afrika gitu, beli sahamnya negara apa Nigeria gitu yang korupsinya kurang lebih sama kayak seperti kita. Mas Hamdan enggak, saya nggak berani sana korupsinya gila ya. Itu juga terjadi dengan terutama investor offshore gitu ya. Jadi bukan hanya di pasar modal, mereka mau menanamkan investasi seperti Apple dan lain-lain, itu mereka juga mikir-mikir kira-kira gue kalau masuk ke sana aman nggak ya, kira-kira nanti dipersulit nggak, kira-kira kebijakan pemerintah ini berubah-ubah nggak. Halo investor semuanya, kembali lagi di Invest Talk, all about investment. Hari ini kembali lagi bersama saya Namraj, dan pastinya kita kedatangan narasumber yang gak kalah menarik nih. Hari ini kita kedatangan narasumber dari sebuah manajemen investasi, dan pastinya kita akan tanya-tanya seputar tips investasi, keadaan market saat ini, dan bagaimana cara menyikapinya. Langsung saja, halo Pak Engki Cassius, apa kabar? Baik, makasih Mas Amras, baik. Oke, mungkin sebelumnya kita profiling dulu nih sedikit. Pak Mas Engki ini adalah seorang head of fixed income dari Berdikari Manajemen Investasi. Mungkin boleh diceritain sedikit dulu mengenai background dari Mas Engki sendiri dan mungkin dari Berdikarinya juga. Baik, selamat siang Mas Amras, terima kasih kami sudah diundang di podcast ini gitu ya. Perkenalkan, nama saya Engki Cassius. Saat ini saya bekerja di PT Berdikari Manajemen Investasi. Nah, manajemen investasi itu mungkin nama lainnya aset manajemen gitu ya kalau di beberapa perusahaan lain. Nah, saya di sana sebagai head of fixed income atau yang mengelola transaksi reksadana berupa obligasi. Jadi manajemen investasi itu pada intinya memang mengelola reksadana gitu ya. Nah, kami kantor ada di Simatupang. Perusahaan kami memang belum terlalu banyak gitu. Kami masih berdiri 2020 bulan Juni. Baru dapat license 2021 dan baru meluncurkan produk itu Mei 2021. Ada 3 produk utama yaitu pasar uang 1, saham 1, dan fixed income 1. Saat ini memang kami masih bertumbuh gitu ya. Salah satu fokus kami mengejar AUM, terutama mungkin saat ini yang lebih make sense adalah kita kejar dari sisi retail. Sementara itu sih gitu Mas ya. Oke, berarti masih fresh banget nih ya Mas ya. Kurang lebih gitu. Oke, tapi pastinya sangat berkembang nih. Mungkin langsung aja, pastinya kan tapi Mas Engki sendiri udah ada background sebelumnya, udah paham banget lah dengan pasar modal dari mulai mungkin obligasi, saham dan lain-lain gitu. Mungkin langsung aja yang dari teman-teman penasaran, pasti kemarin ada fenomena nih trading halt itu kira-kira seperti apa sih, boleh dijelasin dikit nggak? Karena kan mungkin kalau yang baru-baru mulai nih kayaknya baru pertama kali ngalamin mungkin ya. Baik, jadi trading hold itu pertama kali ada pada saat COVID. Gitu ya, pada saat COVID kita bisa lihat market bisa turun 5%, 7%, 10% gitu ya. Pada saat itu OJK mengeluarkan peraturan yang pada intinya memang pada saat market turun 5% itu ada trading hold 30 menit. Jadi semua dihentikan, semua saham gitu ya. Jadi bursa istilahnya di freeze, kemudian dikasih waktu 30 menit. Kalau kemudian setelah dibuka dia masih turun lagi another 5% dalam arti jadi sampai 10%, itu another 30 menit hold lagi gitu ya. Kalau setelah dibuka 30 menit turun lagi sampai 15%, maka hari itu akan di-close. Nggak peduli jam berapapun itu. Misalnya tadi jam 9 berhenti, kemudian jadi 9.30 berhenti, jam 10 berhenti. Nah, kalau masih turun lagi udah sampai akhir sesi udah ada lagi gitu ya. Tutup. Dan memang kejadian trading hold ini terjadi selama COVID aja sih Mas, terakhir akhir 2020. Jadi pada saat sudah nggak COVID memang nggak pernah terjadi. Karena itu kemarin heboh banget ya kalau kita lihat trading hold, dipikirnya ada yang bilang nih bursa lagi error atau apa, kok tiba-tiba kok mata saya ngelihat ini harga nggak gerak gitu ya, indeks nggak gerak, harga saham yang lagi saya lihat nggak gerak karena memang di hold. Setelah itu kan dibuka memang turun ke 7%, tapi habis itu kepotong istirahat gitu kan. Nah, jadi intinya situ pada saat sudah di bawah 5% lagi udah nggak ada trading hold. Sampai akhir sesi kan tutupnya 3,8% ya kalau nggak salah ya. Jadi sudah nggak ada trading hold. Walaupun cukup banyak juga ya. Cukup banyak tetap gitu. Oke, jadi mungkin tapi itu yang menjadi pertanyaan juga sih Mas. Kayak ini kan udah nggak ada COVID, berarti nggak ada faktor eksternal yang maksudnya secara faktor lain di luar ekonomi itu sebenarnya
kalau masyarakat awam pasti ngerasanya lagi baik-baik aja nih. Kenapa sih kira-kira? Mungkin nggak bisa jawaban pasti juga ya. Iya. Tapi mungkin dari analisa Mas Hengki sendiri kira-kira kenapa ini? Jadi memang kemarin kita itu agak berbeda sendiri dengan market secara umum gitu. Market Asia rata-rata hijau dengan 1%, 0,7, 0,8, ada yang 1,3%. Kita sendiri minusnya juga nggak nanggung-nanggung gitu kan. Jadi kalau kita misalnya bicara penyebabnya global harusnya tidak gitu karena orang lain baik-baik aja. Jadi memang kalau kita lihat tentu saja ini faktor internal. Jadi beberapa hari sebelumnya kan mungkin teman-teman juga bisa lihat gitu ya di pengumumannya ada isu-isu Sri Mulyani mengundurkan diri, kemudian target pajak meleset, fiskalnya melebar. Padahal ini baru 2 bulan awal lah kira-kira, masih baru Maret juga baru awal-awal gitu. Sehingga dikhawatirkan oleh terutama pelaku pasar gitu. Ini kalau berkelanjutan sampai dengan akhir tahun, fiskal ini bisa melewati dari targetnya pemerintah gitu kan. Kemudian setoran pajak nih bagaimana nasibnya gitu, karena memang ada 2 hal yang dilihat market. Satu, pajak yang 12% nggak jadi, PPN kenaikan nggak jadi. Yang kedua, Cortex. Ternyata aplikasinya Cortex itu tidak semudah itu gitu ya, dan ternyata bagi beberapa orang malah dilihat ini malah menghambat kinerjanya pajak gitu. Nah jadi faktor-faktor itu, selain juga kita lihat faktor-faktor sebelumnya ya yang ya cukup sensitif, misalnya seperti Danantara dan ya kasus-kasus ya korupsi lain-lain lah. Nanti mungkin kita bisa bicara lebih detail, tapi memang intinya itu faktornya dari internal kita sih. Jadi bisa dibilang politik sebenarnya mempengaruhi banget gitu ya Mas ya? Pasti sangat mempengaruhi gitu, apalagi bagi negara seperti Indonesia yang mungkin kita masih negara berkembang gitu ya, bukan negara maju. Negara maju biasanya politik sih tetap berpengaruh tapi nggak sesensitif kalau kita negara berkembang. Pada saat ya misalnya ada isu Menteri Keuangan mundur, ini pasti pengaruh sekali buat pasar kita, karena pertanyaan berikutnya siapa yang menggantikan. Kalau yang menggantikan lebih buruk ya kita pasti dipanis market, karena pada saat 2010 itu pernah terjadi. Pada saat itu Pak Agus Marto jadi gubernur BI, kemudian market nunggu nih siapa nih kira-kira Menteri Keuangannya. Pada saat itu mungkin tidak terlalu diaksep oleh market, kita dipanis tuh sama market, harus mau turun obligasi, rupiah melemah, saham melemah. Tapi memang reaksinya nggak lama gitu ya, nggak lama, kemudian kembali rebound ya, market melihat oke, memang orangnya ini ya sudah, kita tinggal lihat aja kinerja bagaimana. Oke, mungkin berarti bukan berarti kita ngomongin politik ya, tapi kayaknya kalau ekonomi memang harus apalagi tadi kata Mas Hengki, kita negara berkembang gitu, memang pengaruhnya sangat besar gitu ya. Jadi emang harus memperhatikan juga berarti ya Mas Hengki ya. Betul. Karena kalau kita lihat juga seperti misalnya Bank Indonesia itu kan harusnya memang independen gitu ya, pada dia mengeluarkan kebijakan naikkan suku bunga, menurunkan suku bunga, itu independen. Tapi pasti even di Amerika pun sebenarnya nggak akan benar-benar independen 100% gitu maksudnya. Kalau misalnya katakanlah pemimpin negara bilang lu jangan naikin suku bunga, bisa jadi itu jadi pertimbangan walaupun tetap keputusan akhir di Bank Indonesia misalnya. Nah itu bisa kita lihat ada perubahan stance, itu perubahan kalimat atau perubahan titik berat dari Bank Indonesia sebelum dan sesudah Prabowo dilantik gitu ya. Pada saat Prabowo sesudah dilantik, BI sempat menurunkan suku bunga 5,75 jadinya ya kan, dari 6 jadi 5,75, itu di bawah itu di luar ekspektasi market. Nah di situ perubahan stance dari BI, mereka bilang kami akan support pertumbuhan, karena itu kami menurunkan suku bunga, padahal nilai tukar lagi kurang bagus, kemudian faktor global juga negatif. Jadi pasti sedikit banyak ada pengaruh dari kepemimpinan yang baru. Oke. Nah mungkin kalau di luar politik kita sendiri nih, pasar modal global kan juga sebenarnya sedang mengalami volatilitas yang tinggi ya, mungkin walaupun nggak separah kita yang kemarin. Nah terutama kan ada isu geopolitik lagi kayak perang di Timur Tengah, AS Tiongkok juga makin menegang gitu ya, makin memanas, walaupun belum jelas nih arahnya ke arah mana, tapi ya mungkin bisa dibilang perang dingin volume 2 gitu ya. Terus Rusia Ukraina juga yang tadinya udah mulai udah mulai mereda gitu, tapi sekarang kayaknya mulai bangkit lagi gitu ke permukaan. Itu gimana? Apakah ada juga pengaruhnya ke market kita? Ya, kalau geopolitik pasti selalu pengaruh gitu, karena kalau kita lihat di awal-awal 2022 atau 2021 setelah recovery dari COVID itu kelihatannya sih market baik-baik aja gitu, lagi pada recover semua tuh, tiba-tiba Rusia Ukraine meledak tuh kan. Nah akhirnya macam-macam tuh efeknya, mulai dari gangguan supply, kemudian minyak bumi harganya naik dan macam-macam, ujung-ujungnya inflasi, ujung-ujungnya naikin suku bunga,
orang yang nggak perlu naikin suku bunga jadi harus Jadi ikut naikin juga gitu. Termasuk Indonesia, inflasi kita rendah, tapi the Fed naikin, mau nggak mau kita naikin karena kan memang pasti market akan lihat spread gitu ya, perbedaan antara suku bunga kita dengan suku bunga Fed Fund. Kalau terlalu tipis itu biasanya terjadi outflow yang cukup besar. Nah mereka akan lihat spread itu. Nah kembali lagi ke geopolitik, kalau saya sendiri sih sebenarnya saat ini geopolitik faktor nomor 2 gitu ya. Memang Rusia Ukraina anytime bisa meletus lagi. Di Timur Tengah ya seperti kita tahu dari zaman dulu pun seperti itu. Panas dingin aja nggak pernah benar-benar settle. Tapi yang lebih dikhawatirkan market ya kebijakan Presiden Trump itu sih bagi saya yang lebih berat di situ ya gitu, yang menyebabkan uncertainty tinggi saat ini. Karena memang Presiden Trump ini orang yang sudah ditebak gitu ya. Dia hari ini bisa bilang oke, kita naikin tarif, besok ntar dulu deh. Nah itu yang uncertainty ini yang sebenarnya yang paling ditakuti market ya, sama kayak kita Mas itu. Kita mau keluar rumah tiba-tiba nih hujan apa enggak ya? Itu lagu-lagu gitu ya. Kalau hujan sekalian pakai payung gitu. Tapi kalau nggak hujan nggak bawa payung. Makanya tapi kalau tiba-tiba nggak bawa payung hujan, nah itu yang uncertainty yang paling ditakuti market. Oke, tapi kalau dari sisi pengelolaan aset dari sebuah manajemen investasi ini gimana dari melihat itu semua, apalagi Berdikari sendiri kan yang masih tadi katanya masih termasuk baru ya dari 2021an, berarti pas banget nih emang lagi geopolitik sedang hangat-hangatnya gitu. Dari sikapnya sendiri gimana dalam pengelolaan asetnya? Ya kembali lagi pada saat terjadinya perang Rusia Ukraine gitu ya kita semua suffer sih pasti gitu karena semua aset lokal harganya turun. Yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah memang mengurangi exposure kita. Kita kesulitannya di reksadana adalah kita tidak mungkin mengenolkan portfolio kita karena ada batasan, misalnya 80%, misalnya kita bicara apa reksadana saham gitu ya, minimal 80% harus berupa saham. Jadi kita nggak mungkin mengenolkan, kita pindahin aja semua ke TD, boleh masuk TD tapi maksimal misalnya 20%. Sehingga begitu juga misalnya obligasi reksadana obligasi, reksadana money market. Yang ada bisa kita lakukan misalnya kalau saham ya kita pindah ke sektor-sektor yang cukup defensif gitu, yang mungkin sebenarnya volatility nggak terlalu tinggi. Atau misalnya kalau di fixed income atau pendapatan tetap, biasanya kita main yang tenor 10 tahun, kita pindah dulu deh 5 tahun atau 2 tahun yang lagi-lagi fluktuasinya nggak terlalu tinggi. Jadi strategi kita memang menyesuaikan dengan kondisi market gitu ya. Pada saat geopolitik memanas kembali ya kita mulai memikirkan mengurangi exposure resiko kita. Oke, seperti yang Mas Hengki bilang tadi, emang lagi apa ya, uncertainty-nya lagi kenceng lah ya, tidak pasti gitu kan. Nah kalau dari retail sendiri gimana nih? Karena kan pasti teman-teman juga penasaran, apakah strategi investasi jangka panjang itu masih relevan, terus atau kayak mungkin masih relevan, apakah berganti taktiknya atau gimana? Ya, jadi kalau dari sisi investor kita harus lihat dulu, kita sebagai investor ini mau tujuannya apa dulu gitu ya, mau jangka pendek trading, apa jangka panjang investasi, dan yang kedua ini hot money apa cold money gitu ya. Cold money ini artinya jangan sampai kita misalnya saya gitu ya. 1 bulan lagi saya misalnya mau bikin pagar rumah nih, nah uangnya belum kepake saya tradingin dulu, yang ada uangnya hilang pagar nggak jadi. Jangan. Tapi kalau investasi sebenarnya nggak ada masalah, justru ya seperti Warren Buffett bilang, be fearful when others greedy gitu, dan sebaliknya artinya pada saat market turun dia waktunya beli tuh. Warren Buffett kalau misalnya belanja atau dia beli perusahaan lagi jelek-jeleknya dia beli, baru dia poles sehingga naik lagi. Nah jadi kalau untuk investor jangka panjang sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk beli, tapi memang harus selektif Mas ya. Sektor-sektornya kalau kita ngerasa bahwa perbankan terutama bank-bank blue chips ini sebenarnya secara valuasi sudah murah, boleh masuk. Tapi kalau kita misalnya teman-teman sekarang sudah pada jago lah ngitung valuasi, PB, VIP semuanya. Kalau masih agak mahal, boleh kita tunggu sedikit. Misalnya, gue pingin BMRI di bawah 4.000 misalnya, silakan gitu. Tapi secara umum sih harusnya nggak apa-apa kalau mulai cicil beli. Ya kecuali sudah punya dulu di atas ya nyangkut ya, udah cerita ya. Tapi kalau kita bicara, gue baru mau masuk nih, boleh masuk secara cicil gitu. Jangan langsung masuk semua. Karena ini menjadi pertanyaan juga kan dari investor retail gitu. Apakah yang mereka mungkin banyak yang udah cut loss nih kemarin pas untuk saham-saham blue chipnya lah, terutama perbankan gitu. Apakah udah boleh masuk lagi, atau kalau mungkin dari Mas Hengki sendiri kira-kiranya dari beberapa tahun jangka menengah lah, ini gambarannya akan seperti apa nih? Ya kembali, kalau misalnya kita baru mau masuk atau kita sudah cut loss gitu ya, sekarang mikir nih sudah waktu yang tepat atau belum nih masuk. Secara umum sebenarnya sih level ini sudah level murah gitu ya, karena offshore itu sudah mulai buang-buang sebelum-sebelumnya gitu kan. Mereka kelihatannya sudah mulai agak light nih posisi di blue chips. Nah kalau mereka sudah beneran masuk,
biasanya kita nanti ikutannya belakangan tuh. Jadi Udah kembali terbang lagi, duluan ya. Jadi kita kembali lagi, kita mending kalau memang ada uang mending nyicil, gitu, mending cicil. Memang kalau misalnya turun nggak apa-apa, seharusnya sudah nggak terlalu jauh lagi. Apalagi kemarin sempat mengalami trading halt, artinya semua orang jadi aware nih kan, termasuk pemerintah. DPR aja datang kemarin, walaupun nggak ada urusannya DPR datang ke BEI gitu ya, tapi mereka mungkin juga nanya nih gimana kok pada turun. Posisi gue nyangkut gitu. Ya uangnya nyangkut juga mungkin ya. Nyangkut kan, akhirnya agak recover. Jadi artinya mudah-mudahan trading halt ini nggak terjadi lagi karena market lebih aware gitu ya, dan mungkin big player ya mungkin sekarang lebih berhati-hati gitu ya. Jadi kalau saya rasa misalnya mau invest boleh nyicil ya. Jangan langsung masuk punya 1 juta masuk 1 juta, jangan cicil ya 100, 200 dulu sambil kita lihat kalau memang harus turun ya averaging down. Oke, jadi gitu ya kawan Visto, disclaimer on, mungkin keputusan jual belinya tetap ada pada kawan-kawan semua, tapi mungkin bagi yang bertanya-tanya dari kemarin, sebenarnya sudah boleh-boleh aja, tapi balik lagi dicicil dan jangan terlalu greedy juga mungkin ya Mas Hengki ya. Jadi lebih kalau jangka panjang itu masih udah sangat bagus gitu untuk sekarang. Oke, nextnya jadi karena tadi sangat defensif itu dari manajemen investasi, bahkan dari retail juga sekarang kayaknya udah mulai takut ya. Walaupun kalau dulu kayaknya kalau COVID tuh kalau bahasa simpelnya tuh orang yakin dunia dan Indonesia akan baik-baik aja lagi pada waktunya gitu. Nah kalau sekarang kan sebenarnya ya walaupun kita harus yakin sama pemerintah ya, tapi kan namanya investor retail banyak ketidakyakinan nih Mas Hengki. Melihatnya gimana nih? Apakah mereka perlu diversifikasi ke aset alternatif yang lebih defensif kayak emas, mungkin properti, atau bahkan ada beberapa juga yang ke reksadana pasar uang gitu. Kira-kira gimana dari Mas Hengki sendiri? Nah kembali lagi gitu, investor kalau memang misalnya dia harus menetapkan dulu tujuan investasi dia apa jangka pendek, jangka panjang, apakah kemudian dia mau masuk ke saham, apa obligasi dan seterusnya. Dan kalau dia memang memiliki alternatif investment ya bagus gitu ya. Misalnya oke, dari 1 juta yang 100.000 saya beliin emas deh, nggak apa-apa gitu ya. Karena emas ini memang ada kalanya emas itu stuck gitu dalam setahun 2 tahun, tapi seperti kita lihat 1 tahun terakhir bisa naik 27%, 30% gitu, baik itu emas di komoditi maupun di antam ya, nggak ada masalah gitu. Apakah emas pernah turun? Ya pernah juga gitu, cuman ujung-ujungnya pasti naik lagi gitu, karena kan memang ada keterbatasan dari supply. Nah kalau misalnya properti, nggak tahu ya genset sekarang beli properti mungkin agak berat gitu ya. Tapi anyway gitu, pada saat sekarang kalau kita beli properti pun terutama misalnya apartemen gitu, mungkin 10 tahun 15 tahun lalu beli apartemen itu sangat menguntungkan. Pertama dari sisi capital gain-nya, kenaikan harga, yang kedua untuk sewanya gitu ya, misalnya nggak kita pakai sendiri. Tapi sekarang pasar properti juga sudah jenuh, pasar perkantoran juga sudah jenuh. Kita bisa lihat perkantoran tuh gedung banyak yang kosong, apartemen banyak yang kosong. Jadi memang harus berhati-hati. Kalau beli tanah ya itu uang nganggur gitu, harus benar-benar uang nganggur. Jangan istilahnya gue punya uang 1 miliar, gue beliin tanah deh dengan harapan 1 tahun lagi bisa dijual, jangan. Karena tanah lebih susah lagi dijualnya daripada properti yang sudah jadi. Kemudian reksadana. Kalau reksadana memang sekarang yang kami sarankan ke nasabah-nasabah kami adalah pasar uang. Kalau memang istilahnya kita mau defensif, pasar uang itu salah satu pilihan yang paling baik lah pada saat ini. Kenapa? Kalau kita lihat data terakhir beberapa tahun terakhir, memang pertumbuhannya dia tidak akan fantastis gitu ya, tidak akan bisa naik 10%, 20%. Tapi naiknya itu linear gitu. Hampir pasti naik deh ya, sama karena kita terima kupon secara atau terima bunga dari deposito. Jadi memang kenaikan grafiknya itu pelan tapi pasti. Sementara kalau saham ada kalanya bisa naik 10%, tapi saat seperti ini ya bisa turun 10%. Obligasi pun juga gitu. Mungkin dia bisa naik 5% tapi bisa turun 5%. Jadi saat ini lebih baik memang kalau misalnya kita nggak mau sport jantung dulu gitu, mau jantung agak tenang-tenang ya main di reksadana pasar uang. Balik lagi tergantung tujuan masing-masing tujuannya ya. betul. Mas Hengki. Oke. Nah mungkin dan akhir-akhir ini juga kalau kita ngomongin saham lagi banyak nih yang diperhatikan, banyak need foreign sale nih dari foreignnya sendiri. Banyak sih yang mengira-ngira bahwa ini mungkin kaitannya lagi-lagi dengan politik gitu ya, dengan kasus-kasus korupsi yang makin banyak ya, liga korupsi kalau sekarang bilangnya ya. Udah mulai klasemennya udah mulai tinggi. Apakah dampaknya beneran sesignifikan itu gitu Mas Hengki? Atau emang ada dampak lain kenapa mereka kabur dari pasar kita gitu? Ya. Tentu saja ada gitu ya, karena sekarang misalnya saya tanya ke Mas Namraj, Mas coba masuk ke pasar di Afrika gitu, beli sahamnya negara Nigeria gitu yang korupsinya kurang lebih sama kayak seperti kita. Mas Namraj enggak, saya nggak berani sana, korupsinya gila. Ya itu juga terjadi dengan terutama investor offshore gitu ya. Jadi bukan hanya di pasar modal, mereka mau menanamkan investasi seperti Apple dan lain-lain, itu mereka juga mikir-mikir kira-kira gue kalau masuk ke sana aman nggak ya, kira-kira nanti dipersulit nggak, kira-kira
kebijakan pemerintah ini berubah-ubah nggak? Nah kadang-kadang kebijakan pemerintah yang berubah ini yang lagi-lagi uncertainty gitu kan Mas. Kalau udah kita ngerasa kebijakannya seperti ini, tiba-tiba di tahun depan dirubah, akan mempengaruhi kinerja mereka gitu kan. Jadi kembali lagi korupsi pasti itu sangat berpengaruh, karena ya orang jadi takut gitu kan, nih kira-kira penyelenggara negara pun korupsi misalnya gitu, penegak hukum pun korupsi, jadi kita harus percaya sama siapa. Sehingga mungkin mereka lihat dulu deh, kalau memang kira-kira penegakan hukum di era Prabowo ini benar, ya mungkin mereka lebih yakin gitu. Tapi kok ternyata liga korupsinya nambah, ya jangan disalahkan kalau terjadi nasdaq lebih besar lagi. Berarti ibarat kata dari sisi foreign sendiri pun wait and see ya. Mereka melihat dulu kinerja pemerintah kita seperti apa. Apakah ini memang tanda kutip kata orang bersih-bersih doang gitu ya. Kalau memang mungkin berarti ada kemungkinan mereka untuk balik kembali dan bahkan lebih besar lagi gitu. Betul. Jadi kalau sama seperti di Amerika juga gitu Mas Andri, bahwa Presiden Trump juga termasuk Menteri Keuangannya, mereka bilang Amerika sekarang kalau saham turun nggak apa-apa bagi mereka. Kenapa? Karena memang ekonomi kita lagi detox nih, dia bilang gitu. Ya kayak kita lagi detox, mungkin kita jadi lemas, kita mungkin sakit atau segala macam. Tapi pada saat kita sudah kembali normal, mungkin kita lebih sehat gitu karena sudah detox gitu kan. Nah Indonesia mudah-mudahan juga seperti itu ya. Jadi ya korupsi ini nggak apa-apa lah, lebih baik ditemukan sekarang daripada nanti gitu kan. Kalau sekarang kita bisa lihat ya ini dipangkas atau kita ya pelakunya dihukum dan segala macam, sehingga mudah-mudahan bersih ya. Foreign melihat ternyata di era Presiden Prabowo penegakan hukum jalan sesuai dengan hukumnya gitu. Kaitannya dengan bisnis tadi nih, sempat ke-mention juga ketidakpastian yang dilihat asing juga, mereka jadi nggak yakin untuk nanam modal di sini, untuk bangun bisnis, mengembangkan bisnisnya gitu. Seperti yang kita lihat, perusahaan-perusahaan yang udah ada aja akhir-akhir ini banyak gelombang PHK. Terus banyak yang berpengaruh mungkin ke internal perusahaan tersebut, bahkan ke citra baik mereka gitu. Kalau dari sisi balik lagi manajemen investasi melihat apakah itu pengaruh ke emiten mereka juga gitu. Beberapa kan kita lihat banyak yang nama mungkin gak usah kita sebutkan, tapi udah banyak lah di berita yang sampai ribuan bahkan PHK-nya gitu. Apakah itu berpengaruh ke misalnya dari harga jual mereka, harga sahamnya, atau justru dari pembelian dan penjualan foreign tersebut gitu? Ya, kalau dari kinerja baik itu misalnya sektor manufaktur gitu ya, industri yang padat karya yang banyak PHK, pasti itu pengaruh ya. Salah satunya di tekstil gitu ya. Kita ada tahu salah satu yang kemarin mengajukan kebangkrutan. Dulu dia kan saham besar tuh gitu, sekarang ya sudah nggak ada harganya. Itu kan pasti dilihat oleh market. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi misalnya emiten karya-karya nih. Sekarang siapa yang mau beli gitu, emiten karya gitu. Dulu kan itu katakanlah di mungkin periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, favorit tuh primadona, semua orang akan masuk ke situ, karya-karya baik obligasinya maupun sahamnya. Tapi sekarang kondisinya sudah berubah gitu, sudah terbuka semua, meledak bahwa memang masing-masing karya ini menanggung hutang yang cukup besar. Sehingga itu tentu saja mempengaruhi kinerja mereka dan mempengaruhi pergerakan saham, dan tentunya mempengaruhi portfolio manajer investasi. Sehingga pada saat ini kalau misalnya ada yang nawarin, lu mau beli nggak karya? Nggak mau gitu ya. Atau misalnya beli nih sektor tekstil, nggak deh gitu ya. Gitu. Oke. Dan balik lagi ke pemilihan produk nih. Kalau dari sisi retail sendiri, dari kondisi market yang seperti sekarang, sebenarnya kita head to head sedikit lah ya mungkin. Apakah lebih momentumnya lebih enak masuk ke obligasi atau justru ke saham nih? Karena kan itu biasa dua yang paling populer di masyarakat sendiri. Oke. Di tengah uncertainty yang tinggi gini memang agak susah kita bilang mana yang lebih bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat kinerja atau dalam beberapa hari terakhir, saham udah jelas gitu turunnya, bisa turun benar-benar turun gitu ya. Sementara obligasi memang juga turun, tapi mungkin hanya 50 basis atau 0,5% atau 1%. Jadi secara fluktuasi obligasi itu tidak terlalu fluktuatif saham. At least paling nggak kita masih dapat kuponnya gitu kan. Kalau saham ya pada saat ya kalau kita beli dulu ada saham Grup Bakri gitu, kita boleh sebut nama, dari harga segitu sekarang harganya cuma sekitar 1% dari harga dia dulu, mau diapain tuh barang gitu kan. Sementara kalau obligasi korporasi atau obligasi pemerintah, apalagi obligasi pemerintah, kita anggap bahwa pemerintah kita nggak akan default gitu ya, nggak akan bangkrut. Jadi lebih baik di obligasi daripada saham pada saat market seperti ini. Kecuali nanti market mulai kelihatan rebound gitu ya, atau tren turunnya sudah patah, sudah mulai menunjukkan ke atas. Nah mungkin kita
akan pindah ke saham, dan biasanya rebound itu memang akan ada gap, biasanya tiba-tiba tuh loncat tuh harga. Nah kita mungkin makanya tadi saya bilang kalau kita mulai cicil pada saat ngegap kita sudah dapat nih di bawah dibanding orang yang ngejar pada saat di atas gitu. Kadang-kadang kan sama Kejar-kejaran ya biasa. kejar-kejaran, kadang sama teman ngomong, oh gue baru beli sini, gue udah beli dari kemarin bro, gitu kan. Jadi kenapa itu sebaiknya memang dicicil. Tapi untuk saat ini yang lebih aman memang obligasi. Oke, tapi berarti dua-duanya pun masih ada plus minusnya karena emang market kayak gini ya pasti ada fluktuatifnya juga gitu Pasti. ya. Berarti balik lagi lebih baik ke aset yang lebih defensif gitu ya Mas Hengki. Kalau dari Berdikari sendiri kira-kira apa nih, ada produk yang ditawarkan di kondisi market seperti ini? Ya, kami tadi memang punya reksadana yang saham, kemudian ada pendapatan tetap atau fixed income, dan juga ada pasar uang atau money market. Saat ini memang lebih kami sarankan ke nasabah. Kalau nasabah bertanya gitu ya, nasabah misalnya nggak tahu dia kira-kira saya mau beli mana Pak gitu. Kembali lagi kalau nasabah dia punya view tersendiri, gue mau beli saham ya silahkan, itu keputusan dia kan. Kembali lagi keputusan itu kita serahkan kepada nasabah. Tapi kalau nasabah nanya, kita saat ini akan menyarankan masuk ke pasar uang. Kenapa? Ya lebih defensif. Dan kalau misalnya kita lihat kinerja 3-4 tahun terakhir gitu ya, kita bandingkan antara indeks, kita bicara indeks itu, indeks money market, indeks saham dengan indeks pendapatan tetap atau fixed income, itu yang paling tinggi justru pasar uang, karena memang 2022 ada masalah gitu ya. 2023 juga, 2024 masih ada masalah, 2025 gitu. Jadi memang kalau kita pegang saham yang ada turun. Kok tinggian dulu gitu gue beli daripada sekarang, padahal sudah 4 tahun misalnya gitu kan. Misalnya orang beli apalah gitu yang perusahaan yang sempat diboykot depannya U itu kan, orang selalu bilang selagi produknya gue pakai aman. Ternyata harganya sekarang udah nggak tahu di mana gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat saat ini saran kami adalah memang di pasar uang. Kalau ya kembali lagi nasabah atau investor ini nggak punya jantung yang kuat gitu ya, kita memang main-main aman aja sih. Oke, mungkin ini buat pemula sedikit untuk kawan Visto yang mau tahu kenapa sih pasar uang tuh lebih aman di kondisi yang nggak stabil kayak gini. Mungkin dia kan bahasa bayi ya kalau sekarang bilangnya ya. Itu kenapa? Apakah isinya dan gimana dampaknya gitu? Betul, jadi isi portfolionya gitu ya. Jadi kalau saham jelas isinya saham. Kembali lagi boleh deposito di situ tapi ada batasnya. Obligasi juga sama, boleh ada depositonya tapi sebagian besar pastinya di obligasi. Nah kalau di pasar uang intinya sih sebenarnya ada 2 instrumen money market, artinya instrumen keuangan di bawah 1 tahun tenornya Mas. Jadi deposito mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan boleh, sampai pokoknya di bawah paling besar 12 bulan gitu ya. Obligasi pun boleh Mas. Obligasi boleh kita beli, kita masukkan ke pasar uang, tapi tenornya tetap maksimal 1 tahun. Nah, dengan tenor 1 tahun, obligasi kita misalnya bicara obligasi, pasti kita bisa yakin obligasi 1 tahun dengan obligasi 10 tahun, fluktuasinya pasti beda gitu kan ya. Kalau 1 tahun kasarannya kita misalnya beli sekarang, ya udah deh tahun depan juga jatuh tempo, jadi harganya mungkin nggak akan bergerak banyak, naik sedikit, turun sedikit, dan sebaliknya. Kalau 10 tahun, ya kita bisa lihat 10 tahun yang akan datang apa nih yang terjadi gitu ya. Jadi kenapa dia bisa stabil, kenapa kita anggap itu defensif? Karena yang pertama, kalau kita isinya obligasi, harganya nggak terlalu fluktuatif. Yang kedua, kalau kita isinya deposito itu kan ada istilahnya principal protected. Artinya kalau misalnya 600 naruh 100 juta, pada saat jatuh tempo sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 100 jutanya pasti kembali. Plus bunga. Tapi kalau kita beli saham, beli di 1 miliar sekarang, belum tentu tuh 3 bulan lagi di 1 miliar market value-nya. Atau obligasi pun sama gitu. Nah kembali lagi kalau obligasi yang tenor 1 tahun, ya mungkin agak turun sedikit, tapi pada saat itu tempo pasti akan kembali lagi ke harga 100. Karena itu memang fitur utama dari obligasi. Jadi saya jelaskan sedikit. Tidak peduli berapapun kita beli harga obligasi sekarang, pada saat jatuh temponya dengan asumsi tidak terjadi default Mas ya. Jadi perusahaannya nggak default gitu, emitennya nggak default. Maka pada saat jatuh tempo pasti kita terima 100% dari harga itu gitu. Jadi tanda kutip semi principal protected gitu. Tapi di along the way gitu, dari mulai kita beli sampai jatuh tempo harganya bisa naik turun gitu kan. Tapi kalau deposito nggak ada tuh naik turun, ya sudah, kita tahu pasti pada jatuh tempo kita terima uang itu. Oke, berarti buat kawan Visto semua yang emang mau beli produk reksadana pasar uangnya, kira-kira dari likuiditasnya sendiri gimana Mas Hengki? Likuiditas tentu kalau kita bilang liquid, sangat liquid gitu ya. Deposito artinya begini, misalnya portfolio kita isinya deposito dan obligasi dengan tenor maksimal 1 tahun. Pada saat ada nasabah mau redemption cukup besar gitu ya, katakanlah misalnya kita punya total kelolaan dana 100 miliar, ada nasabah mau keluar 5 miliar,
kita nggak akan kesulitan untuk mencairkan itu karena kita bisa break deposito kita. Tentunya kita harus memperhitungkan masalah penalti, kemudian bunga penyesuaiannya berapa, tapi gampang gitu ya. Yang masalah kalau misalnya obligasi, likuiditasnya kan tergantung nih, obligasi pemerintah liquid gitu, gampang. Tapi obligasi pemerintah pun serinya juga tergantung nih. Ada seri-seri yang kita bilang benchmark, ada seri non benchmark. Kalau benchmark gampang tuh jualnya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke BIPU, misalnya produk kami namanya BMI Indo Pasar Uang atau BIPU kami sebutnya, Bravo India Papa Ultra, itu sangat liquid gitu. Jadi pada saat nasabah memang mau redeem, itu kita bisa dalam waktu T+1, T+2 bisa kita sediakan dananya. Oke, berarti aman banget kalau dijadiin dana darurat gitu ya Mas Hengki? Betul. Jadi kadang-kadang memang orang numpang parkir aja Mas gitu, numpang parkir ya itu tadi, wah kira-kira gue belum berani beli saham nih, titip dulu deh di pasar uang. Begitu dia mulai lihat tuh saham udah mulai rebound nih, redeem sini masuk ke situ gitu. Iya, karena kan emang sesuai tadi dari tenornya emang paling lama 1 tahun. 1 tahun. Betul. Berarti dari produk itu sendiri juga mungkin lebih disarankan 1 tahun berbeda dengan yang pendapatan tetap dan saham tadi gitu ya. Betul. Oke. Nah kalau dari potensinya nih mungkin kita balik lagi, walaupun yang sudah terjadi tidak bisa merefleksikan masa depan juga ya, tapi kira-kira harapan dari Berdikari, visionnya return dari reksadana pasar uang berapa nih? Oke, kalau kita lihat 1 tahun terakhir gitu ya, itu return net gitu ya. Return ini kan kita bisa dapat dari bunga maupun capital gain gitu ya. Itu so far 5,5% net gitu Mas ya. Sementara kalau teman-teman misalnya taruh deposito di bank, kalau di bank-bank besar paling cuma berapa ya? 275, 3%, 4% gitu. Nah, sementara kalau kita taruh di pasar uang itu bisa sampai 5,5%. Karena di pasar uang kami mix tuh antara deposito dengan corporate bonds. Sehingga memang kalau bunga deposito, kalau yang bisa ngasih besar kan mungkin bank-bank digital, saya nggak nyebut nama gitu ya, bank-bank digital dia bisa 6,75% atau 7%, tapi ingat itu kan pajak 20%. Sementara kalau kami tempatkan di obligasi korporasi yang tenor di bawah 1 tahun itu ada yang bisa 7%, 7,5% dan bunganya pajaknya cuman 10% gitu kan. Sehingga kalau orang menanya kok bisa, misalnya lu naruh 7% di deposito pajaknya 20% gitu kan, atau cuma 6,5% tapi lu pajak 20% kan cuma 5, sekian, kok bisa naik nih? Nah karena di satu sisi kami juga ada obligasi korporasi yang misalnya 7%, 7,5%. Nah, gitu. Jadi memang kami mix ya, antara time deposit dengan corporate bonds. Oke, mungkin kurang lebih itu aja dulu hari ini Mas Hengki. Terima kasih banyak ilmunya. Mungkin tadi teman-teman juga udah banyak belajar soal market saat ini, terus apa yang harus dilakukan. Banyak juga saya rangkum pertanyaan-pertanyaan dari kawan Visto semua ya, kayak soal kapan membeli saham-saham besar gitu, dan mungkin bagaimana sikapnya untuk menghadapi kondisi market saat ini gitu. Mungkin closing statement-nya dulu boleh Mas Hengki dari kondisi market saat ini dan mungkin sikap dari retail harus seperti apa? Ya memang terutama untuk retail gitu ya, karena retail ini kan kesannya seolah-olah kadang-kadang jadi korban gitu ya. Jadi memang kita harus, teman-teman untuk yang baru mulai investasi terutama di saham itu memang harus belajar. Jangan bonek, jangan bondo nekat, modal nekat gitu ya. Gue punya 1 juta gue masukin. Kita harus lihat. Pertama tentukan dulu saham sektor apa yang mau kita beli gitu ya. Kemudian yang kedua nggak kalah pentingnya adalah kapan waktunya. Jadi kalau kita bicara satu fundamental, satu technical gitu ya. Fundamental tuh apa yang harus kita beli, technical kapan kita belinya. Bisa jadi kita fundamentalnya sudah benar, kita beli bank financial gitu ya, big bank, tapi timingnya salah gitu, jadi tetap kita kena swing ke bawah. Jadi memang harus belajar teman-teman ya, kita semua harus belajar. Dan yang kedua memang yang paling susah di retailnya adalah FOMO-nya itu loh Mas. Kita itu cenderung beli pada saat market naik, terbalik gitu kan. Harusnya kita beli pada saat market turun. Ya seperti Warren Buffett bilang tadi, pada saat orang greedy lagi beli, kita waktunya jual tuh. Pada saat orang takut beli, pada jual-jual cut loss, kita beliin tuh barang orang gitu. Nanti pada saat naik lagi, kita jual lagi ke orang yang sama gitu. Jadi intinya memang kita jangan FOMO gitu. Jangan karena naik, gua nggak kebagian. Jadi memang harus belajar. Yang pertama, yang kedua jangan FOMO. Dan yang ketiga memang ya kita harus milih gitu. Benar-benar milih investasi ini mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan pakai uang apa nih. Kalau misalnya uang orang tua, hati-hati nih gitu. Kadang-kadang Gen Z kan malah dikasih uang sama orang tua nih buat bayar kuliah. Gue pakai dulu nih. Kuliah nggak jalan, uang hilang. Nah, malah ke kripto lagi. Malah kripto itu ngeri banget. Lebih parah gitu, lagi kan? Parah lagi karena kita nggak punya barangnya gitu kan seolah-olah.
Jadi kurang lebih sih itu masih jadi Oke. yang penting memang harus belajar terutama retail gitu ya. Oke, terima kasih Mas Terima kasih Engki banyak, atas Mas Ahmad, waktunya, ya. sharingnya Terima kasih. buat teman-teman semua. Nah, seperti yang Mas Engki bilang tadi, jadi kalau teman-teman mau belajar-belajar tentang saham, obligasi, reksadana, dan produk-produk investasi lainnya, boleh subscribe YouTube kita dan boleh ikutin semua media sosial kita karena kita pastinya aktif untuk membagikan konten-konten bermanfaat dan edukatif pastinya. Dan buat teman-teman yang mau melihat dan membeli pastinya produk dari Berdikari itu udah ada di aplikasi investasiku, boleh dicek semuanya, ada fun fact sheet-nya juga, jadi boleh kalau tertarik boleh langsung dibeli. Dan jangan lupa juga untuk bertransaksi saham, obligasi, dan reksadana di investasiku karena kawan Visa semua akan mendapatkan cashback MPC point. Oke, mungkin sampai situ dulu aja. Terima kasih untuk kawan Visa semua yang udah menonton episode ini. See you di episode selanjutnya. Bye bye.